Assalamualaikum teman-teman. Ini ada sebuah video yang sangat lucu teman-teman ya, sangat-sangat membagongkan untuk kita semua ya. Dan saya pastikan ya video-video seperti ini ya, hal-hal yang seperti ini itu tidak akan kalian dapati di orang-orang yang mereka itu disebut sebagai Wahabi atau Salafi. Nggak akan pernah kalian dapati teman-teman. Ya. Yang ada malahan yang video-video seperti ini atau yang semacamnya ya, paham-paham yang semacam ini itu akan kalian dapati di orang-orang ya yang mereka itu sering menjual ya nama Wahabi. Ya seakan-akan nggak makan kalau nggak bahas Wahabi. Seakan-akan nggak rame itu konten videonya kalau nggak bahas, kalau nggak senggol Wahabi. Atau membentur-benturkan Wahabi dengan sesama Wahabi. Ya, itu. Atau mereka-mereka ini yang ya ormasnya itu sudah bukan menjadi sebuah ormas lagi. Ya, tetapi ormasnya itu sudah menjadi agama katanya. Jadi ini teman-teman, ada video yang saya dapati ya. Dan ini sangat-sangat membagongkan untuk kita semua. Dari captionnya dan keterangan di video itu ya didapati di Madura, daerah Madura ya, Sumeneb Madura itu gempar. Katanya di situ ya ada orang, sekelompok orang jamaah atau lingkungan di situ itu melakukan sholat tarawih di siang hari, teman-teman. Ya coba, ya sholat tarawih di siang hari. Ini gimana ceritanya ya Allah? Yang namanya sholat tarawih itu ya malam hari, tetapi ini dilakukan di siang hari, teman-teman. Dan ya sebelum kita coba membreakdown lebih jauh ya, membahas lebih jauh ini, mungkin coba kita simak lebih dulu ya video berikut ini teman-teman. Wah ini gimana ini? Ini 2:30 bos. Ya Allah ya Rob. Ayo. Setengah 3 teman-teman ya, orang ini mengatakan. Dengan judul ya, viral, sholat tarawih di siang bolong, Sumeneb Madura. Ya, zaman sudah mulai ya rentah. Ya kalau dari captionnya teman-teman ya, ini kita bisa baca. Ini tarawihan beremang, udah tarawihan sebelumnya asar. Sebagaimana kita dengar bersama suara barusan bahwa kegiatan yang sedang kita lihat ini adalah kegiatan sholat tarawih Ya Allah. di siang hari. Ini gimana ceritanya nih ya Allah? Di waktu tepatnya di sebelum asar. Dan kabarnya menjelang asar ya. Ini terjadi di Sumeneb yang dipelopori oleh salah satu ketua partai. Wah, dari ketua partai nih. Di antara partai-partai yang ada Ya. dan dikatakan bahwa yang hadir Dipelopori ya oleh salah satu ketua partai. tarawih di siang hari ini ada imbalan yang nominalnya ratusan ribu. Semoga kabar ini Ada imbalannya ternyata teman-teman. Ratusan ribu. tidak benar, dan jika memang benar adanya mudah-mudahan pihak berkaitan, pihak berwajib dan ulama-ulama setempat segera menyelesaikan. Iya. Ya itulah tadi teman-teman ya. Coba ini gimana ceritanya? Ya sholat tarawih di siang hari. Ya Allah. Yang namanya sholat tarawih itu ya di malam hari. Ya, sholat tarawih itu sholat malam. Di malam hari. Ini kok bisa di siang hari? Ya mohon maaf teman-teman ya. Kita tanya anak kecil pun, kalau kita tanyakan sholat tarawih itu dilakukan kapan, pasti dia akan menjawab di malam hari. Loh ini kok ada? Ya Allah, saya nggak habis pikir ini terhadap jamaah-jamaah yang mau sholat ya, yang melakukan hal ini. Ini di mana coba? Di mana kok bisa-bisa tuh nyampe pikirannya ke sana? Dan katanya teman-teman, ini yang mempelopori salah satu ketua partai. Ya entah apakah ini benar atau enggak, ya ini kita tunggu saja lah bagaimana ya penyelidikan lebih lanjutnya. Ya, seandainya memang benar, ya dan ada yang terlibat daripada ketua partai tertentu, ini perlu diselidiki nih. Ya kasihan umat ini. Ya bisa tersesatkan akidahnya. Ini sholat tadi kan sudah kita lihat keterangannya atau narasi di video tersebut. Kalau menurut kita berdasarkan video tersebut ya, itu dilakukan ya sebelum asar. Nah pertanyaannya, sholat apa itu? Kok bisa-bisanya sholat tarawih sebelum asar? Coba. Dan mungkin baiknya coba kita lihat ya keterangan lebih lengkapnya teman-teman ya, langsung di sumber yang memberitakan ini, di akun yang memberitakan video ini teman-teman. Jadi saya dapat ini teman-teman di akun ya atas nama ini ya, Masih Udi Masih. Ya, coba kita baca ya sedikit captionnya nih. Setiap ya menitnya akan berganti, setiap ya jamnya akan ya merubah. Ya. Begitulah ketika amalia bid'ah dianggap hasanah. Ya. Begitulah amalia bid'ah dianggap baik. Ya, ketika dianggap baik. Tarawih di siang bolong. Ya, benarkah kabar ini? Ya, sepertinya dunia ini sudah sangat tua renta. Hal-hal aneh pun bermunculan. Ya, aneh teman-teman ya. Sejak kapan sholat tarawih itu dilakukan di siang hari? Ya. Coba kita baca komen-komen dari para netizen ya, atau secara umum umat Islam ini teman-teman. Ya. Coba ini.
ada yang Husaini. Ya. Kalau saya perhatikan videonya, ini bukan sholat tarawih, tetapi sholat hari raya. Oh, masa sih sholat tarawih? Masa sih sholat hari raya? Bukan sholat tarawih. Coba kita baca ya. Dibalaslah ya oleh Ummu siapa nih? Ummu Lutfi mengatakan, yang bilang 2:30, atau artinya di narasi itu dijelaskan jam 2:30. Mana ada sholat hari raya 2:30? Lagian kalau hari raya jalanan itu sepi dong, ya tidak ada lalu lintas kendaraan yang lalu lalang ya karena sudah diatur jalurnya. Ya masuk akal juga jawabannya. Ya kalau misalkan orang ini beranggapan bahwa ini bukan sholat tarawih tetapi sholat hari raya, ya nggak mungkin sholat hari raya itu dilakukan di jam 2:30 atau sebelum asar, kan nggak mungkin teman-teman. Ya karena kita lihat tadi di videonya juga ya ada kendaraan yang lalu lalang. Ya, sedangkan yang kita ketahui selama ini ya bahwa ketika sholat hari raya itu dilakukan di pagi hari dan jalanan itu pasti akan ditutup. Artinya nggak ada tuh ya akses kendaraan lalu lalang karena memang ya jalurnya itu sudah disterilkan dari kendaraan yang lalu lalang. Itu kalau sholat hari raya teman-teman. Jadi ya bukan ya, tentu bukan ini sholat hari raya, fix bukan sholat hari raya. Coba kita lagi gali informasi lebih dalam teman-teman, karena terkadang kita mendapatkan informasi yang kita butuhkan dari komen-komen itu teman-teman ya, terkadang. Nah ini ada komen yang cukup panjang ya dari Putri Handayani. Ya saya luruskan ya, dan saya sarankan lebih baik sebelum komen kalian itu harus tahu kronologi kejadiannya seperti apa. Ya supaya tidak sesat dalam bernarasi. Oke, saya jelaskan. Di sana itu kalau tarawih dikasih 300.000. Wow. Nah karena takut tidak dapat tempat, makanya itu datang lebih awal. Ya jadi bukan masalah tarawih dilaksanakan di siang hari. Ya lebih-lebih bawa-bawa suku Jawa. Ya lagi-lagi ya saya jelaskan lagi ya, itu di wilayah Madura Kabupaten Sumeneb. Ya jadi jangan lagi ada framing orang Jawa ngerubah syariat ya bid'ah lah dan lain-lain ya karena itu merupakan ya karena itu merubah sholat tarawih ya ke hari siang hari. Ya. Jadi orang ini tadi yang komen tadi mengatakan ya bahwa itu ya bukan pada hakikatnya sholat tarawih, tetapi hanya saja ya di sana itu ketika sholat tarawih itu diberi ya imbalan atau hadiah sekitar 300.000. Nah karena hal itu sehingga banyak jamaah ini ya banyak warga di situ itu datang lebih awal katanya ya agar bagaimana itu bisa kebagian tempat teman-teman. Ya dan juga dikatakan ya jangan bawa-bawa Jawa katanya ya karena memang teman-temannya kalau kita melihat kejadian-kejadian aneh atau hal-hal ritual agama yang dianggap ya nyeleneh itu terkadang umat Islam itu membuat ya sebuah komen ya bahwa pasti Jawa Jawa lagi ya. Jadi ya nggak benar juga kalau seperti itu teman-teman. Tentu kita ini harus objektif ketika menerima informasi ya. Jadi jangan kita sapratakan ya karena ini sudah jelas dari narasi dan di captionnya itu terjadi di Sumeneb Madura. Ya. Oke, tapi gini teman-teman. Saya ini masih penasaran. Ya, apakah memang benar sih ini memang bukan sholat tarawih atau memang justru memang benar-benar sholat tarawih? Ya, karena di narasinya kan seperti itu. Ya, jadi sehingga saya mencari tahu ya di komen, ternyata ada satu komen yang memang mendekati lah. Ya, bisa lebih mendekati masuk akal gitu. Walaupun saya tidak bisa pastikan ini valid ya. Tetapi kalau kami membaca dan kita cocokkan dengan di video itu seakan-akan ya lebih mendekati yang benar lah. Jadi ya itu tadi ya diperkuat oleh ada lagi yang komen ini ya mereka datang awal ya supaya dapat tempat untuk salat tarawih nantinya. Karena jamaahnya ribuan dan dikabarkan setiap orang mendapatkan uang 300.000 dari zakat mal. Wah, luar biasa teman-teman ya. Bukan salat tarawih di siang hari ya. Gitu yang Anda baca di beritanya barusan di Google. Allahu alam. Oh ya. Nah, jadi ini komen yang cukup masuk akal sih teman-teman. Ya 300.000 per orang untuk bagi mereka ini yang mau datang sholat tarawih. Wah boleh juga nih. Coba Sherlock dong. Ya saya juga mau ini. Ya, ayo. Gue tabok. Ya, tetapi juga jangan juga datang di siang harinya. Ya mungkin teman-teman ya atas hal ini. Atas karena ini diberi 300.000 per orang. Ya tentu itu jumlah bukan sedikit ya. Apalagi di saat ekonomi kita sekarang ini. Apalagi kalau di daerah mungkin di ya istilahnya bukan di kota ya. Itu sangat besar teman-teman. Ya kalau saya merasa ya mungkin karena itu sehingga jamaah ini berebutan. Ya, takut nggak kebagian soft, takut nggak kebagian tempat sehingga warga di sana itu datang lebih awal. Ya tapi ya nggak juga sebelum asar. Ya karena antara sebelum asar sampai sholat tarawih itu masih ada berapa jam teman-teman ya masih sangat lama ya interval waktunya itu masih sangat panjang ya dan tentu teman-teman ya hal ini juga kalau misalnya kita lakukan
ini akan menimbulkan sebuah citra atau image yang negatif di tengah masyarakat. Ya terbukti saat ini viral sehingga menimbulkan fitnah di tengah umat. Bahwa ada loh di sana sholat tarawih di siang hari. Ya. Bahwa ada loh di sana itu sholat tarawihnya kok aneh dan lain sebagainya. Yang kedua itu bisa menimbulkan ya kita ganggu ya masyarakat setempat yang beraktivitas. Contoh lalu lalang kendaraan itu akan terganggu. Coba kalau di video tadi kan itu begitu ramai bahkan sampai hampir tuh ke tengah jalan. Artinya menggunakan sebagian bahu jalan untuk ya soft sholat. Ya lagi-lagi ini ya Allah, ya kok bisa-bisanya seperti ini sih? Ya ini harus panitianya ini gimana ini? Ya mesti memang perlu di manajemen yang baik. Ya, mungkin tujuan dari panitia itu baik ya, bahwa ingin memberikan ya, berupa hadiah lah atau apa baik, tetapi mungkin perlu istilahnya dipikirkan ya caranya, konsepnya. Ya enggak juga kayak gini. Ya, coba kalau seperti ini itu kan menimbulkan fitnah di tengah umat. Ya, coba sholat tarawih di siang hari, di mana ceritanya coba teman-teman? Ya. Jadi mana ceritanya coba? Ya. Dan lagi-lagi teman-teman sosnya hal yang seperti ini itu ya kami rasa harusnya pihak MUI ini lebih peka terhadap hal yang seperti ini. Ya, karena nggak usahlah kita bercermin yang di video kali ini. Contoh di video-video yang lalu, bagaimana Gufron ya sampai sekarang juga kita tidak ketahui bagaimana kelanjutannya itu. Ya Makolina Makoli yang sudah jelas-jelas mengaku bisa berbahasa malaikat, ya berbicara dengan malaikat. Ya bahkan katanya bisa berbicara dengan Tuhan. Ini kan gimana coba? Dan sampai sekarang kita ya saya pribadi walau kalau kalian ya saya pribadi belum mendapatkan respon yang serius tuh dari MUI ya terkait Mama Gufron. Dan sampai sekarang ya mungkin ya, kalau saya rasa masih istilahnya masih bebas tuh berkeliaran. Ya entah apakah beliau masih menyebarkan paham-paham nyelenehnya atau enggak, saya enggak tahu. Ya, dan begitu juga Panji Gumilang, kemudian Aba Aos. Sampai sekarang juga kita enggak mendapat itu bagaimana pihak serius ya, respon serius daripada pihak MUI. Ya. Nah, ini ditambah lagi seperti ini. Coba kalau hal seperti ini tidak ditangani lebih serius dan fast respon, takutnya hal-hal seperti ini tuh lumrah, ya dianggap lumrah di tengah masyarakat. Coba di mana ceritanya sholat tarawih ya di siang hari. Lagi-lagi ya Allah, ini lagi-lagi ini bentuk kreativitas dalam ibadah. Dan lagi-lagi nih kalau seperti ini teman-teman itu menyelisih daripada sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Yang namanya sholat tarawih itu di malam hari. Sholat tarawih itu kata para ulama itu bagian dari sholat malam. Ya, yang namanya sholat malam ya berarti di malam hari, bukan di siang hari, teman-teman. Ya, jadi kalau kita mengacu kepada informasi yang kita baca berdasarkan dari komenan netizen ini ya kalau saya rasa lebih masuk akal sih bahwa ini sholat tarawihnya iya, bahwa itu memang kegiatan sholat tarawih, tetapi di jam tersebut ya tidak dilakukan sholat tarawih, tetapi lebih kepada jamaah ini itu datang lebih awal untuk mengisi shaf agar mereka ini tidak kebagian tempat ya karena akan diberi hadiah sebesar 300.000 ya lumayan besar juga sih 300.000 ya. Artinya ya mungkin ya pihak panitia yang ingin menyelenggarakan seperti ini mungkin bisa istilahnya diganti konsepnya lah yang lain lah ya karena takutnya akan menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat ya dan terbukti sekarang kan ya, viral di mana-mana dan ini menjadikan sebuah ya fitnah dan harus cepat diklarifikasi. Dan juga di dalam video tadi bahwa ada salah satu ya petinggi atau ketua parapol tertentu yang katanya juga terlibat di hal ini ya ini juga mesti kita tanyakan ya kok bisa seperti ini. Dan bagi teman-teman yang berada di daerah Sumeneb Madura nih ya gimana nih kalian melihat video ini? Coba dong kalau siapa tahu kalian memiliki informasi yang lebih valid ya bisa kalian sertakan di kolom komentar kita di bawah dan insya Allah itu sangat bermanfaat untuk kita semua. Ya, insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.